di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, Iya, Enam Syuhada dipasang di sini, Enam Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita, Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah terlihat. Ya episode terakhir ya. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta fasbir sabran jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Belum penutup, berpembukaan. Ini episode terakhir, nggak akan saya komentar ya. Sampaikan bahwa yang menerima hoak adalah dungu ya. Masih ingat ya tadi. Yang menerima hoak adalah dungu, bukan penyebar hoaknya ya. Itu resiprokal aja kan? Ya. Ya, apakah ahli pernah menerima suatu hoak yang kemudian menyebarkan hoak tersebut? Nggak pernah saya nyebarin hoax. Ya. Waktu perkara Ratna Sarumpait, pernah Anda menyebarkan bahwa Kapan saya sebarkan itu sebagai hoax? Anda nge-tweet mengatakan Oke, bahwa saya terangkan ya. Anda nggak baca peristiwanya. Waktu peristiwa Ratna Sarumpait terjadi, saya ada di ketinggian 5.600 meter di Gunung Elbrus, suhu 26 derajat Celcius minus, angin 90 km. Bagaimana mungkin saya nge-tweet dari situ? Bagaimana mungkin? Saya ganti SIM card pakai Rusia. Di mana saya sebarin? Apa yang saya lakukan? Anda artinya nggak baca juga keterangan saya di pengadilan. Orang bilang saya nyebar hoax. Saya rasa ini udah di luar konteks ya. Lain. Bagaimana coba? Oke. Saya rasa cukup nggih dari Jaja. Ini terakhir dari majelis, ada silakan. Terima kasih, Ketua Majelis. Ahli ya, saudara ahli. Baik. Kalau dari jawaban saudara bertanya penasihat hukum, jaksa penuntut umum, kalau sependapat saya menyimpulkan, saya cuma mencatat tadi. Saya simpulkan bahwasanya filsafat itu cara berpikir radikal, keras, ya. Bahwasanya malah justru menghendaki untuk perubahan undang-undang gitu. Sependapat. Perubahan undang-undang. Yang saya terangkan tadi, banyak perubahan undang-undang tidak didasarkan pada legal reasoning, pada penalaran hukum, apalagi pada filsafat hukum. Itu kesalahannya pada kurikulum kita tuh. Tapi kalau berpikir secara radikal sependapat berarti ya? Ya, itu dasarnya Pak Hakim. Terus kemudian tugas filsafat, kalau ini kesimpulan saya sepertinya hanya bukan menjawab pertanyaan, tetapi mempersoalkan jawaban itu malah. Iya betul. Ya, oke. Kemudian ada lagi dari jawaban-jawaban saudara yang berikan tadi itu dasarnya hanya ingin mengetahui, atau kalau istilah kerennya mungkin ontologi ya,
Betul, seperti Untuk itu. mengetahui bukan ontologi, epistemologi. Epistemologi itu bukan cara mendapatkan pengetahuan. Epistemologi itu. Iya, sekaligus mempertanyakan dasar dari pengetahuan itu diperoleh. Nah, jadi ada ontologi, epistemologi, terus satunya lagi apa itu? Aksiologi. Nah, jadi kalau kesimpulan saya seperti itu, betul. Betul, Oh, Pak. betul. Ya, itu akan kami gunakan sebagai majelis hakim nanti terima kasih. dalam membuat Pelajaran keputusan ya. semester 1 ya. Oke. Ontologi, Kemudian satu lagi. aksiologi, Tadi kan epistemologi. saudara ahli menjelaskan penemuan bisa dilakukan secara reasoning, akal, begitu. Nah, kemudian agar menjadi reasoning itu secara normal diterima, ya kan? Sementara kita mungkin dalam membuat keputusan menggunakan itu, tetapi ternyata tidak diakui atau tidak diterima oleh masyarakat yang tidak setuju dengan akal yang kita sampaikan. Ya, adakah secara filsafat hukum atau filsafat untuk menjadikan kriteria atau ukuran bagi majelis hakim dalam mengambil penemuan itu secara reasoning? Oke, ini terima kasih. Ini Pak Hakim mengikuti literatur terakhir di dalam studi hukum itu. Oh, Saya terangkan pelan-pelan ya. mengikuti literatur terakhir Memanfaatkan logika. dalam studi hukum. Hakim dipuji sama Rocky Gerung, jaksa dicaci, bukan dicaci, diserang oleh Rocky Gerung. Legal reasoning justru itu yang jadi tumpuan hukum positif Indonesia yang bersumber pada pelajaran-pelajaran dari Hans Kelsen. Anda pasti belajar, Anda benar-benar belajar Hans Kelsen, pernah? Nah, saya serius nih, karena ini positivisme hukum Indonesia dasarnya adalah teori Stephen Baum dari Hans Kelsen. Pak Jaksa pernah belajar? Jadi saya tanya jujur aja sebagai akademisi, pernah? Nggak belajar, susah, baru dengar. Apa? Oh, salah lah. Dilanjutkan aja. Roskopon. Dilanjutkan aja, saudara ahli. Tolong dilanjutkan aja. Itu sebagai bahan. Itu namanya pure theory of law dari Hans Kelsen Dahsyatnya. yang mengatakan bahwa hukum itu bisa ditarik dari norma di atasnya tanpa perlu uji faktanya. Dan Hans Kelsen di Indonesia diterjemahkan secara keliru, sama seperti soal Pancasila tadi. Menurut Hans Kelsen, sumber hukum pertama itu tidak boleh konkret. Mantap deh. Saya juga baru ngerti tuh Hans Kelsen. Tapi Rocky Gerung ngerti hukum ya, ngerti sejarah hukum, ngerti filsafat, sejarah filsafat hukum. Yang hukum positif di Indonesia itu katanya bapaknya, pemikir utamanya adalah Hans Kelsen. Orang mana tuh? Orang Parung kali ya. Hans Kelsen. Saya cari nanti gambarnya ini. Hans Kelsen, kayaknya orang Belanda itu. Karena itu dia sebut sebagai fiksi hukum. Pancasila itu konkret, ada 5 sila. Pancasila itu konkret, ada tanggal lahirnya. Stat fundamental norm nggak boleh ada tanggal lahirnya, supaya dia jadi regulatif ide yang menuntun aja, jangan dibumikan ide itu. Kenapa begitu? Karena Hans Kelsen adalah murid dari Immanuel Kant. Yang juga menulis filsafat yang disebut Reinen Vernunft. Hans Kelsen gurunya adalah Immanuel Kant, filsuf dari Jerman ya. Wah, negeri Jerman adalah negeri para filsuf. Siapa Hans Kelsen? Ternyata muridnya Immanuel Kant. Mantap. Logika murni itu. Logika murni. Ini bahayanya kalau Anda belajar hukum tanpa belajar filsafat hukum, itu soalnya. Jadi kekacauan kita mulai dari awal, kurikulum fakultas hukum itu kacau, reasoningnya nggak ada tuh. Gimana mungkin jaksa nggak ngerti beda antara rasul? Ini orang-orang hukum diceramai sama Rocky Gerung ya, tentang sejarah filsafat hukum ya. Tokoh-tokohnya Hans Kelsen punya guru nama Immanuel Kant. Nanti dia jelasin siapa Immanuel Kant. Gurunya Immanuel Kant itu siapa tuh?
Saya nggak tahu. Apa siapa itu? Saya nggak tahu. Immanuel Kant, gurunya siapa ya? Itu yang Bapak Keadilan bekas pendeta itu siapa ya? Sayang Rocky Gerung tidak mengutip ini ya, teori keadilannya Ibnu Hazm ya, pemikir dari Spanyol ya. Kalau dia sampai merujuk ke sana itu nanti ketemu tuh bahwa ide-ide dari Ibnu Hazm itu nyangkut di logika murninya Immanuel Kant ya. Itu mazhab Ad-Dahiri, Ibnu Hazm yang nulis buku sampai 10 jilid itu dalam bahasa Arab, dia pemikir Spanyol Andalusia. Dan Hans Kelsen. Saya mengajar di filsafat. Maaf, saudara menjelaskan pertanyaan kami. Ini dungu juga nih jaksa ini. Pendapat ahli aja dari pertanyaan. Jadi memang begitu. Sekarang ada problem. Berkembang teori-teori baru yang tidak perlu mengikuti Stubenbaum itu. Misalnya feminist jurisprudence. Jadi meskipun orang benci dengan dengan Rocky Gerung ya, jaksa-jaksa atau yang lain, itu dia harus mengakui ya, keluasan bacaan dan penguasaan teoretik dari macam-macam ilmu dari Rocky Gerung, yang mereka harus jujur akui ya, kapasitas intelektual mereka itu di bawah dari kapasitas intelektual Rocky Gerung. Saya tadinya nggak mau ngomentari part terakhir, part 9 ini, tapi justru di sini Rocky Gerung memberikan kuliah tingkat tinggi ya, dengan kualitas yang sangat tinggi ya. Diterjemahkan secara bahasa Indonesia aja. Feminist jurisprudence itu, ini usah dengar nih. Feminist jurisprudence artinya pengalaman perempuan itu konkret sebagai pengalaman hukum yang ditinggalkan berabad-abad. Yang kedua, critical legal study. Untuk membaca di belakang hukum ada persekongkolan antara politik dan ekonomi, critical study. Ada economic analysis of law yang memakai metode ekonomi untuk membaca hukum. Ada hukum tentang lingkungan, environmental ethics, banyak betul perspektif. Nah, itu yang sebetulnya diperlukan sebagai pembanding dari sistem positivistik kita itu. Makasih Pak Kim. Oke, satu lagi. Jadi ada dua masa pemikiran ya, Hans Kelsen yang gurunya sampai Immanuel Kant, sama anti atau masa pemikiran non Hans Kelsen yang memberikan perspektif tentang adanya persekongkolan antara politik dan ekonomi, dan adanya perspektif cara membaca hukum melalui pendekatan ekonomi yang juga nggak murni sebenarnya, dan juga ada perspektif lingkungan ya, environmental ethics. Mantap ini Rocky Gerung nih. Itu kata Rocky Gerung, ahli filsafat, bukan kata saya kan bukan ahli filsafat, saya kan tukang donat. Untuk melindungi kami selaku majelis hakim dari hukum formil secara filsafat hukum, saudara berikan. Saya percaya bahwa akses kita terhadap teori, terhadap pengetahuan di luar bertumbuh melalui tadi sosial media tuh. Tentu Pak Hakim kalau pergi ke luar negeri bertemu dengan hakim-hakim di luar negeri, kita bisa bandingkan bahwa sistem Anglo-Saxon pun mulai membicarakan hal-hal yang sifatnya filosofis, yang tadinya dia nggak peduli itu, dia cuma peduli prinsip stare decisis. Tapi sekarang karena ada krisis lingkungan, orang belajar lagi tentang dasar-dasar filsafat hukum yang memungkinkan manusia itu diolah di dalam kapasitas sebagai warga, bukan sekedar warga negara tapi warga bumi itu. Jadi etik lingkungan itu tumbuh secara bagus sekarang, dan itu mempengaruhi juga sistem hukum ekonomi. Di Davos kemarin bulan Januari ada keputusan bagus bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh lagi dilindungi oleh hukum positivistik yang pro akumulasi itu. Jadi hakim-hakim kita atau perkembangan hukum positif kita yang sebenarnya sudah di-challenge oleh anti Hans Kelsen tadi, ada mazhab baru, dan sekarang dia disebut-sebut pertemuan di Davos itu ada pendekatan baru atau ada etik baru ya Pak. Itu menunjukkan ya ada intellectual lag, kesenjangan intelektual ya, dari komunitas akademisi di Indonesia dengan komunitas di luar. Mereka sudah mencapai angka 100 misalnya dalam cara berpikir
dalam pengembangan intelektualisme dan lain-lain. Sementara kita masih seperti katak di dalam tempurung, nggak tahu perkembangan luar. Terutama hakim-hakim dan jaksa dan pembela penasihat hukum ini. Perkembangan teori yang terakhir itu kita nggak ikuti, sehingga terjadi orang yang bilang sebagai intellectual lag ya, kesenjangan intelektual yang sangat jauh ya, mundur kita secara intelektual dari segi hukum. Tapi hakim itu yang sebelah kiri tadi yang bertanya, yang dipuji oleh Rocky Gerung, tampaknya dia cukup open mind ya, beda dengan jaksa ya tadi ya. Jaksa itu bukan open mind ya, closed mind. Pikirannya tertutup ya, sampai disebut dungu oleh Rocky Gerung, itu salah satu jaksa, sampai kameranya bergeser ke jaksa, nggak tahu yang mana yang disebut dungu, yang laki itu mungkin ya. Itu saking keselnya Rocky Gerung itu, dia betul-betul menghina sebenarnya jaksa itu. Dungu. Kasihan, dan jaksa itu nggak bisa apa-apa. Memang saya dungu kali begitu, mungkin itu kan yang nyebut dungu kan Rocky Gerung sebagai ahli filsafat, bukan saya kan tukang donat, bukan ahli filsafat. Jadi ini percakapan yang menarik ya. Poinnya adalah Rocky Gerung memperlihatkan kedikjayaannya sebagai seorang intelektual, sebagai raksasa intelektual yang tidak bisa ditandingi oleh satu orang pun di ruangan ini ya, baik oleh penasihat hukum, jaksa, oleh hakim. Yang diperlukan adalah kerendahan hati untuk terus selalu belajar hingga usia senja. Ada hukum baru tentang lingkungan, solidarity, human solidarity. Jadi semua peralatan hukum kita harusnya kita revisi itu, karena keadilan itu evolve, keadilan itu in the making, keadilan itu tidak konstan. Jadi bagian ini yang terima kasih betul, karena Pak Hakim artinya mengundang saya untuk memberi ceramah tentang perkembangan ilmu hukum. Terima kasih. Masya Allah. Ya, saya rasa cukup ya. Luar biasa. Oke, apa itu? Saya tidak mengambil kesempatan saya. Tadi saya mendapat sedikit ilmu dari ahli tentang background belief. Jadi kita biasakan istilah, mohon majelis hakim bukan mengajari. Setelah ini ada persidangan dan selanjutnya jangan pakai istilah penonton, karena dalam KUHP itu tidak ada istilah penonton, supaya jangan image juga ini jadi kita semua adalah tontonan. Jadi pengunjung sidang menurut KUHP. Jangan pakai istilah-istilah, walaupun ini hanya istilah. Kalau istilah itu bisa membuat background belief rusak, membuat bocor semua ilmu-ilmu hukum yang ada di sini, big leak. Jadi saya minta pengunjung sidang, kalau kita bilang penonton, jadi kita semua juga penonton, padahal image di publik kita ini memang sedang dagelan. Mohon maaf, jadi mohon pakai istilah KUHP saja, yaitu pengunjung sidang. Demikian cukup. Oke, bisa diterima. Yang mulia masalah. Ini penting sekali. Nggak ada masalah itu. Setelah Bung Rocky selesai, mungkin sudah menjelaskan semua dan pulang gitu. Tapi kita akan lanjut Ibu, menjadi mungkin pemeriksaan terdakwa. Kemudian ujung-ujungnya ada penuntutan. Kemudian kita suruh bikin pembelaan. Padahal sudah dibatasi oleh pasal 143, dakwaan ini kan sudah nggak jelas, nggak lengkap, nggak sempurna lah, dengan tidak ada ijazah aslinya. Kan harusnya sidang berhenti. Kenapa kita harus teruskan lagi sidang yang bertele-tele? Sebentar, gitu. Karena sudah harus jelas. Akibatnya begitu, dakwaan kan sudah nggak jelas, sudah jelas. Kita bisa pahami, itu kan keinginan saudara. Tapi kan sesuai KUHP, segala perkara yang disampaikan ke hakim harus kita selesaikan. Tidak mungkin kita menghentikan di tengah jalan. Tapi KUHP juga menentukan bisa batal demi hukum. Itu kan kalau diajukan eksepsi di awal kan tidak. Walaupun tidak ada eksepsi, ini kan persidangan. Iya, nanti kita yang mempertimbangkan, itu kan di kewenangan di kami, itu nanti apakah dakwaan batal demi hukum atau tidak. Pertimbangan sampai udah saksi semua, dia tetap tidak bersalah, nggak ada kesalahan yang jelas,
soal bersalah tidak itu nanti ya, setelah vonis. Sebelum dinyatakan bersalah, tetap kita menganut asas praduga tidak bersalah. Jadi kalau begitu, tolong dipahami, kesimpulan pembicaraan kita tadi, dengan semua yang jelas tadi sudah disampaikan adalah kedunguan dalam konteks sidang ini, kita jadi ikut dungu juga semua. Itulah satu persoalan serius yang mulia. Yang mulia ini bisa menembuskan persoalan hukum ini dengan jelas sebagai hakim. Mudah-mudahan insya Allah. Bahkan menemukan hukum. Hakim bisa menemukan hukum bahwa ini udah nggak benar gitu loh. Ijazah joki itu palsu. Kalau ada mana yang asli? Sekali lagi itu sudah sekali lagi sering ditanyakan. Kira itu. Mana yang asli? Untuk hari ini keterangan ahli sudah cukup. Ahli bisa. bagus ya FNN meliput ya. Apa sampai berapa ini? 2 jam 14 menit 58 detik, Masya Allah. Satu channel FNN yang sangat bernilai bagi masyarakat dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Out of your mouth you wish someone